Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Mas Gunggung lagi di sini pada seri terapi breath cardial synchronization. Hari ini saya akan menunjukkan sampel data lagi ya dari pasien jantung koroner yang sudah mengalami penyempitan di kurang lebih, kita lihat ya di sini 5 titik ya, itu dia. Jadi di sini kalau kita lihat sini ya, posisinya di sini, yang kedua, yang ketiga, dan ini panjang sekali. Nah ya, kalau kemudian di wilayah ini karena sudah berbahaya sekali, sudah nyaris 100%, maka terpaksa harus dilakukan pemasangan ring. Tapi yang ini dan ini itu belum, dan akan dilakukan evaluasi. Apabila hasilnya memburuk, maka akan dipasang ring lagi pada wilayah yang ini. Tapi kalau tidak, maka cukup pengobatan biasa. Pasien kemudian meminta bantuan saya, mendatangkan saya ke Pontianak untuk berlatih teknik breath cardial synchronization. Kita akan perbaiki jantungnya, dan setelah kurang lebih 24 hari ya, 23 sampai 24 hari ini kita lihat di sini. Mereka pasien mulai tanggal 17 lalu selesai tanggal 9, kurang lebih ada 24 hari. Setiap masing-masing hari ini dikirimkan datanya lewat email karena pasien pakai alat yang sudah saya tentukan. Kemudian pasien berlatih dengan bimbingan, dengan materi-materi yang ditujukan untuk melakukan perbaikan frekuensi pada jantung. Data kemudian diekspor ke dalam bentuk Excel untuk melihat nilai-nilai dari masing-masing variabel yang saya butuhkan untuk melakukan analisa ya. Jadi breath cardial synchronization ini memungkinkan kita bisa menganalisa berbagai jenis parameter-parameter jantung, frekuensi jantung dengan menggunakan pendekatan HRV. Setelah data-data sudah masuk, kita jadi mudah untuk melakukan analisa. Kita bisa masukkan satu-satu, maka ketahuanlah nilai-nilai yang terjadi pada saat pasien latihan. Min RR, PSNS itu parasimpatik, SNS itu simpatik. Ada RMS PNN50 itu seberapa banyak 50 milisecond yang terjadi, di atas 50 milisecond yang terjadi dalam satu siklus begitu. Rata-rata detak jantung minimal, dan sebagainya, hingga frekuensi low. Frekuensi low ini kurang dari 0,04 Hz. Low frekuensi itu antara 0,04 sampai 0,15 Hz, dan high frekuensi itu di atas 0,5 Hz sampai 0,4 Hz. Kalau sudah jadi seperti ini, maka kita bisa lihat average-nya, rata-rata data dari harian pasien. Lalu kita bisa lihat summary-nya di sini. Nilai rata-rata min RR suksesif dari R ke R, atau dari normal ke normal, peak atau puncak dari detak jantungnya begitu. Lebih tepatnya dari heart rate variability-nya itu harus berada di kisaran antara 700 sampai 1200. Dan pasien masuk pada kondisi normal setelah latihan 24 hari. Nilai RMSSD juga yang diharapkan adalah di atas atau kurang dari di atas atau sama dengan 39,6. Ini nilainya 48,8. Jadi bagus sekali. Ada sedikit saja nilai SDNN yang masih kurang sedikit saja, karena biasanya saya mengukur selama 1 bulan. Ini kurang 6 hari, 7 hari lagi, kurang lebih 6 harian. Oke, 6 harian perkiraan saya ini kayak sudah bisa mencapai di atas 50. Oke. Kita akan lihat nilai parameter-parameter utamanya. Yakni rata-rata HR, targetnya adalah kurang dari 5, lolos. Nilai rata-rata R ke R-nya harus di atas 6, juga lolos. Nilai RMSSD ini kalau berdasarkan time domain parameter, RMSSD ini bisa masuk dalam kategori parasimpatik. Itu di atas 3,7, lolos. Kemudian nilai SDNN-nya itu di atas 39,
hanya beda sedikit saja, karena memang antara simpatik parasimpatik ini sudah cukup balance ya. 3,87 dengan 3,84 ini hanya beda sedikit saja ya. Oke. Kemudian bagaimana kalau kita lihat nilai lain berdasarkan frekuensi misalnya? Ya, di sini terlihat bahwa antara frekuensi yang biru simpatik dengan yang hijau parasimpatik hanya sedikit saja di atasnya frekuensi parasimpatik. Target dari latihan ini adalah membentuk kemampuan responsif, adaptif, dan reaktif parasimpatik. Sebagaimana kita tahu bahwa semua kondisi-kondisi yang menyebabkan terjadinya kenaikan saraf simpatik harus sesegera mungkin diadaptasikan, dinetralkan, dibalancekan, diseimbangkan dengan saraf parasimpatik, begitu. Oke. Kalau kita lihat rasio 1,05 ini ya tipis sekali, artinya balance dengan kondisi stress indeksnya kurang dari 1 seperti yang diharapkan. Ya, jadi data spectral analysis ini berdasarkan frekuensi jika dibandingkan dengan time domain parameter ini tidak beda jauh ya. Kita lihat sini ya, antara saraf simpatik dan parasimpatik tidak beda jauh. Sekarang kita lihat indeks stresnya. Nah, yang warna biru ini adalah saraf parasimpatik, sedangkan yang warna merah adalah saraf simpatik. Yang warna garis merah ini adalah baseline ya, 0,0. Jadi kita lihat bahwa nilai dari saraf parasimpatik harus selalu di atas 0, sedangkan nilai dari saraf simpatik harus di bawah 0. Sebagaimana kita tahu, saraf simpatik itu saraf yang berhubungan dengan fight or flight mechanism atau yang kita sering sebut sebagai saraf stres, maka ini harus di bawah 0. Untuk latihan awal-awal masih sangat fluktuatif. Anda bisa lihat saraf simpatiknya tinggi sekali ya, stresnya tinggi sekali di sini. Lalu sempat turun, lalu naik lagi, lalu sempat turun lagi, lalu baru di titik ini ya terjadi proses stabilan. Jadi kurang lebih setelah latihan dari tanggal 17 sampai tanggal 5 September, kurang lebih 2 mingguan. Setelah berlatih rutin 2 minggu, maka kita lihat ini sudah mulai bagus pergerakan saraf simpatiknya. Artinya jantungnya sudah tidak stres, secara mentalitas juga sudah tidak stres. Kita lihat trend lain-lain, misalkan berdasarkan trend line dari time domain analysis. Kalau sudah ada data begini jadi mudah. Misalnya saya ingin lihat trend line untuk katakanlah PNN 50. Ya, kita lihat garisnya makin menaik. Artinya 50 milisecond, di atas 50 milisecond yang diharapkan jantungnya untuk menghasilkan higher heart variability, makin lama makin meningkat. Anda bisa lihat garis patah-patah ini makin meningkat. Bagaimana kalau kita lihat parasimpatiknya, RMSSD-nya juga demikian ya, makin meningkat. Jadi ini bagus. Jadi kalau sudah ada data gampang kita analisa. Kita lihat tren HR-nya. HR atau jantung pergerakannya ini antara 60 sampai 70, artinya low sekali. Jadi jantungnya ini tidak bekerja berat saat latihan ini. Itulah kenapa teknik ini disukai, karena teknik ini tidak memberatkan kerja jantung. Kita bisa lihat trend line dari spectral analisisnya begitu. Seperti VLF, trennya menaik. VLF ini adalah frekuensi berhubungan dengan neurohormonal, dengan protein, enzim, hormon sampai ke level DNA begitu. Idealnya adalah trennya naik, artinya makin bagus, makin responsif. Dan apabila ada masalah-masalah berhubungan dengan misalnya kolesterol atau gula darah tinggi, maka frekuensi ini bisa dipakai untuk menormalkan atau menetralisasi problem yang ada di situ. Nah, kita lihat juga frekuensinya saraf parasimpatik ini juga makin meningkat. Oke, jadi ini bagus sekali. Oke, jadi dengan pengukuran-pengukuran ini kita jadi bisa tahu bagaimana kondisi pergerakan data pada pasien, dan data ini juga kemudian diminta oleh pasien dan diminta oleh dokter spesialis yang mengurusi pasien. Lalu dia bilang bahwa teruskan latihan ini karena hasilnya bagus dan pelatih Anda ini mengerti
bagaimana cara membaca jantung Anda. Dan ini benar, secara kaidah medis dibenarkan, katanya begitu. Makanya nanti insya Allah MG akan diundang lagi ke Pontianak untuk bertemu dengan dokter spesialis jantungnya dan beberapa kolega dokter di sana, lalu akan membawa sampling pasien yang lebih banyak begitu. Kita akan buat sebuah event kecil di sana khusus penderita jantung, karena di sana sudah ada 3 pasien jantung yang alhamdulillah dengan berkat izin Allah Subhanahu wa taala memudahkan mereka untuk mengerti apa yang saya jelaskan. Baik, terima kasih. Jagalah selalu kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.